Kita mengenai Yusuf. Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Itu adalah tanah perjanjian. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub. Yakub sangat mengasihi Yusuf, dan ia membuatkan sebuah jubah yang indah yang berwarna-warni untuk Yusuf. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf mendapatkan 2 mimpi. Mimpi itu berisi tentang bahwa saudara-saudaranya akan tunduk kepada ia dan menyembah ia. Hal itu yang membuat saudara-saudara Yusuf makin membenci dia. Keesokan harinya, ayah Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk pergi menggembalakan ternak. Dan Yakub menyuruh Yusuf mencari saudara-saudaranya dan mencari keberadaan di mana mereka. Dan Yusuf pun pergi mencari saudara-saudaranya itu. Dari jauh mereka melihat Yusuf dan mereka merencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi kakaknya Yusuf yang bernama Ruben berkata, "Sebaiknya kita jangan membunuh Yusuf. Lebih baik kita buang dia ke dalam sumur yang kering ini." Lalu mereka menyetujui hal itu. Dan mereka melakukan hal itu. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Pada saat itu, lewatlah beberapa orang keturunan Ismail. Dan Yehuda berkata, "Lebih baik kita menjual Yusuf kepada mereka." Dan mereka pergi ke sumur itu untuk mengangkat Yusuf dari dalam sumur. Mereka menjual Yusuf dengan harga 20 keping perak. Alangkah keji dan kejamnya perbuatan dan perilaku saudara-saudara Yusuf. Lalu, apakah yang mereka akan katakan kepada ayah mereka? Mereka mengambil seekor domba dan membunuhnya. Mereka mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing itu. Dan kemudian mereka menyerahkan jubah itu kepada Yakub dan berkata, "Bukankah ini jubah Yusuf?" Lalu Yakub mengetahui bahwa itu jubah Yusuf, dan bersedihlah Yakub. Yakub mengira bahwa Yusuf mati diterkam oleh seekor binatang buas. Ia sangat sedih dan ia sangat sedih beberapa hari. Padahal Yusuf masih hidup. Pada saat di Mesir, Yusuf berumur 17 tahun. Di situ ia dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Di situ pula ia bekerja keras untuk majikannya Potifar. Tapi suatu saat Yusuf dipenjara. Yusuf dipenjara karena kelakuan istri Potifar. Pada saat Yusuf membersihkan rumah, datanglah si istri Potifar menggoda si Yusuf. Ia merayu Yusuf agar tidur dengannya. Tetapi Yusuf tahu bahwa hal itu salah. Ia pun lari keluar dan menanggalkan bajunya. Tetapi di tangan istri Potifar ada sebuah baju Yusuf. Dan ketika Potifar pulang, ia berdosa kepada Potifar bahwa Yusuf ingin meniduri dia. Kemudian Potifar sangat marah dan mempercayai kata-kata istrinya. Dan ia menyeroboskan Yusuf ke dalam penjara. Setelah beberapa waktu kemudian, Firaun sangat marah kepada juru roti dan juru minuman, sehingga ia memenjarakan mereka. Suatu malam, juru roti dan juru minuman tersebut mendapatkan mimpi. Mimpi itu tersebut adalah mimpi khusus. Tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Keesokan harinya, Yusuf berkata kepada mereka, "Ceritakanlah kepadaku mimpi kalian." Setelah itu, mereka menceritakan semua mimpinya.
Maka Yusuf dengan bantuan Allah dapat mengartikan mimpi itu. Kepada juru minuman ia berkata, dalam 3 hari engkau akan dibebaskan dan dikeluarkan dari penjara ini, dan engkau akan kembali melayani Firaun. Tetapi Yusuf menambahkan sebuah kata bahwa jikalau engkau sudah keluar, jangan lupa ceritakan aku kepada Firaun. Dan kepada juru roti ia berkata, 3 hari ke depan engkau akan digantung oleh Firaun. 3 hari kemudian hal tersebut benar-benar terjadi sesuai yang dikatakan Yusuf. Firaun menggantung kepala juru roti, dan sebaliknya kepala juru minuman kembali bekerja dan melayani Firaun. Tetapi kepala juru minuman ini lupa terhadap Yusuf. 2 tahun berlalu, Yusuf tetap masih dalam penjara. Dan suatu malam bermimpilah Firaun. Ia mendapatkan 2 mimpi, tetapi ia tidak dapat mengartikannya. Dan akhirnya juru minuman mengingat Yusuf. Ia berkata kepada Firaun, "Tuanku, sewaktu aku ada di penjara, ada seorang yang bernama Yusuf dapat mengartikan mimpiku." Dan segera Firaun menyuruh memanggil Yusuf keluar dari penjara. Dan Firaun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Allah, Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Dan Firaun senang terhadap pemikiran Yusuf. Lalu ia memilih Yusuf untuk melakukan pengumpulan bahan makanan dan menyimpannya untuk beberapa tahun kemudian. Setelah Firaun, Yusuf adalah orang yang terpenting di Mesir. 8 tahun kemudian, saat musim kelaparan, datanglah beberapa orang. Orang tersebut ialah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf pun menguji mereka apakah mereka masih jahat seperti yang dulu. Lalu berkatalah Yusuf kepada mereka, "Kamu adalah orang mata-mata. Kamu datang ke sini untuk mencari kelemahan kami." Tetapi saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami adalah orang baik. Kami datang ke sini disuruh oleh ayah kami untuk membeli bahan makanan, karena di tanah Kanaan telah habis bahan makanan." Tetapi Yusuf berpura-pura tidak tahu. Ia menahan Simeon dan memasukkan Simeon ke dalam penjara, dan menyuruh saudara-saudara yang lain untuk pulang dan membawa bahan makanan. Sewaktu tiba di tanah Kanaan, saudara-saudara Yusuf menceritakan semua itu kepada Yakub. Yakub pun bersedih karena ia telah kehilangan Yusuf dan sekarang kehilangan Simeon, dan ia tidak mau kehilangan Benyamin. Dia tidak mau memberi izin untuk Benyamin pergi ke Mesir. Tapi suatu hari bahan makanan mereka sudah habis. Terpaksa Yakub memberi izin agar Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, dan ia gembira ketika melihat adiknya, yaitu Benyamin. Lalu disuruhnyalah pelayan-pelayan mereka untuk mengisi bahan makanan pada kantung-kantung mereka. Tetapi pada kantung Benyamin diisi sebuah cangkir perak yang berharga bagi Firaun. Dan Yusuf menyuruh mereka untuk pulang. Dan ketika beberapa saat, Yusuf menyuruh pelayan-pelayannya untuk pergi menyusul mereka. Dan ketika mereka sudah menyusul dan mendapatkan mereka, pelayan-pelayan tersebut menahan dan berkata, "Kalian telah mencuri cangkir perak berharga pada tuan kami." Lalu salah satu dari mereka berkata,
kami tidak mencuri cangkir tersebut. Kalau ada yang mencuri, kalian boleh membunuh kami." Tetapi mereka sudah menggeledah. Mereka hanya mendapat pada sebuah kantung Benyamin. Dan mereka pun kembali ke tanah Mesir, kembali ke tanah tempat di mana Yusuf berada. Dan setelah sampai di sana, Yusuf menyuruh saudara-saudaranya yang lain untuk pulang, dan Benyamin tinggal di sana. Tetapi Yehuda maju ke depan dan berkata, "Kami tidak akan pulang kalau kami tidak bersama-sama dengan Benyamin." Dan terharulah Yusuf dengan perkataannya saudara itu. Ia mengetahui bahwa saudara-saudaranya tidak jahat lagi, dan ia tidak dapat menahan rasa sedihnya itu. Dan ia berkata, "Saya adalah Yusuf, saudara kalian." Dan saudara-saudaranya pun merasa takut kepadanya. Tetapi Yusuf berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Dan mereka mendekat, dan Yusuf berkata, "Akulah saudara kalian yang telah kalian jual ke tanah Mesir." Dan mereka saling menangis dan saling peluk-pelukan. Dan Firaun mengetahui kedatangan saudara-saudara Yusuf. Firaun berkata kepada Yusuf, biarlah mereka membawa kereta-kereta ini untuk membawa ayahmu dan keluargamu kemari, dan biarlah dorang tinggal di sini, dan aku akan memberikan tanah terbaik di negeri Mesir ini." Keluarga Yakub telah menjadi keluarga besar. Keseluruhannya ada 70, termasuk Yakub, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Belum juga termasuk istri dan pelayan-pelayannya. Yakub dan keluarganya disebut orang-orang Israel karena Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Sekian.